Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiah Islamiyah, NIM 2015026 dari kelas 4B Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang implementasi modifikasi perilaku dalam lingkup kehidupan. Yang pertama itu pengertian keterampilan sosial. Yang pertama adalah pengertian keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk menciptakan hubungan sosial yang serasi dan memuaskan berbagai pihak dalam bentuk penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan keterampilan memecahkan masalah sosial. Dalam keterampilan sosial tercakup kemampuan mengendalikan diri, adaptasi, toleransi, dan berkomunikasi, berpartisipasi dalam masyarakat. Keterampilan yang dimaksud yaitu kecakapan yang perlu dimiliki oleh setiap orang karena keterampilan ini merupakan bagian dari kecakapan hidup. Life skill. Kecakapan hidup dapat menuntun seseorang untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan sosialnya di masyarakat. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di masyarakat seperti kasus kekerasan, bentrokan antar warga, tawuran antar pelajar, bullying, penggunaan obat-obat terlarang, penularan penyakit HIV atau AIDS, penipuan yang korbannya para ABG, kasus perdagangan anak, aborsi, hamil di luar pernikahan yang sah, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang akhir ini menunjukkan tren di kalangan remaja, khususnya bagi pelajar. Untuk materi selanjutnya yaitu aspek keterampilan sosial ada 6. Yang pertama, emotional expressivity. Emotional expressivity mengacu pada keterampilan umum dalam mengomunikasikan pesan nonverbal. Yang kedua, emotional sensitivity. Emotional sensitivity mengacu pada keterampilan umum seseorang dalam menerima dan menginterpretasikan komunikasi nonverbal dengan orang lain. Yang ketiga yaitu emotional control. Emotional control merupakan kemampuan umum untuk mengontrol dan meregulasi emosinya serta bagaimana mereka menampilkan emosi secara nonverbal. Yang keempat, social expressivity. Social expressivity secara umum mengacu pada keterampilan berbicara verbal dan kemampuan untuk melibatkan orang lain dalam interaksi sosial. Yang kelima, social sensitivity. Social sensitivity merupakan kemampuan untuk memecahkan kode serta memahami komunikasi verbal yang disampaikan orang lain dan pengetahuan umum tentang norma-norma yang mengatur perilaku sosial dengan tepat. Yang keenam, social control. Social control mengacu pada keterampilan umum menempatkan diri dalam lingkungan sosial. Untuk materi ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial yaitu ada 4. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak dalam mendapatkan pendidikan. Keluarga merupakan primary group bagi anak yang pertama-tama mendidiknya dan merupakan lingkungan sosial pertama anak berkembang sebagai makhluk sosial. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan, sejak dini anak-anak harus sudah diperkenalkan dengan lingkungan. Lingkungan dalam batasan ini meliputi lingkungan fisik, yaitu rumah, pekarangan, sedangkan dan lingkungan sosial yaitu tetangga. Lingkungan juga meliputi lingkungan keluarga, yaitu keluarga primer dan sekunder, dan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat luas. Yang ketiga yaitu kepribadian. Secara umum, penampilan sering diidentikan dengan manifestasi dari kepribadian seseorang. Namun, sebenarnya tidak, karena apa yang tampil tidak selalu menggambarkan pribadi yang sebenarnya. Yang keempat, kemampuan penyesuaian diri. Untuk membantu tumbuhnya kemampuan penyesuaian diri, maka sejak awal anak diajarkan untuk lebih memahami dirinya sendiri, kelebihan dan kekurangannya, agar ia mampu mengendalikan dirinya sehingga dapat bereaksi secara wajar dan normatif. Untuk materi keempat yaitu penerapan keterampilan sosial dalam modifikasi perilaku. Yang pertama, melakukan pembinaan interaksi dengan orang dewasa. Yang kedua, memberikan pembinaan dengan kelompok. Yang ketiga, memberikan pengembangan terhadap anak yang satu dengan anak lain. Yang keempat, memberikan contoh dan binaan terhadap anak untuk berperilaku baik. Yang kelima, pengenalan diri. Yang keenam, memperkenalkan emosi yang positif. Yang ketujuh, mengajarkan anak untuk memiliki rasa empati. Yang kedelapan, mengajarkan anak untuk berbagi. Yang kesembilan, simpati. Yang kesepuluh, memberi sikap positif. Untuk materi terakhir yaitu teknik dan prosedur assertive training untuk membentuk perilaku asertif. Itu teknik assertive training. Pertama, konselor dan konseli merancang dan menentukan situasi di mana konseli merasa kesulitan dalam menyampaikan perilaku asertif. Situasi yang digambarkan harus jelas dan detail.
sehingga konselor dapat menggambarkan dan menerangkan seperti apa yang dihadapinya dalam kenyataan. Yang kedua, konselor dan konseli melakukan peran masing-masing pada adegan role playing. Konselor memberikan masukan dan dorongan kepada konseli, khususnya pada ekspresi wajah, sikap tubuh, nada suara, kontak mata, dan sebagainya. Dalam tahap ini, modeling juga diberikan. Yang ketiga, selanjutnya konseli mencoba mempraktikkan perilaku yang sudah dilatih pada situasi kehidupan sehari-hari. Yang harus dilakukan konselor adalah memberikan pelajaran rumah, kerja rumah kepada konseli sebagai target perilaku yang hendak dicapai. Yang keempat, diskusi kembali terkait hasil yang dicapai klien dilakukan saat pertemuan selanjutnya. Prosedur assertive training yang pertama, mengidentifikasi terhadap keadaan khusus yang menimbulkan persoalan pada pasien atau klien. Yang kedua, memeriksa apa yang dilakukan atau dipikirkan pasien atau klien pada situasi tersebut. Yang ketiga, dipilih sesuatu situasi khusus di mana pasien atau klien melakukan permainan peran, role play, sesuai dengan apa yang ia perlihatkan. Yang keempat, terapis memberikan umpan balik secara verbal, menekankan hal yang positif dan menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai, tidak cocok, dengan sikap yang baik dan dengan cara yang tidak menghukum atau menyalahkan. Terapis memperlihatkan model perilaku yang lebih diinginkan. Pada pasien atau klien menerima model perilaku jika sesuai, terjadi pergantian peran. Yang keenam, terapis membimbing, menjelaskan hal-hal yang mendasari perilaku yang diinginkan. Yang ketujuh, selama berlangsung proses peniruan, terapis meyakinkan pernyataan dirinya yang positif yang diikuti oleh perilaku. Yang kedelapan, pasien atau klien kemudian berusaha untuk mengulangi respon tersebut. Yang kesembilan, terapis menghargai perkembangan yang terjadi pada pasien atau klien dengan strategi pembentukan atau dukungan tertentu yang menyertai pembentukan respon baru. Dari langkah nomor 5 sampai nomor 8 diulang sampai terapis dan pasien atau klien puas terhadap respon-responnya yang setidaknya sudah berkurang ansiesitasnya dan tidak membuat pernyataan diri yang negatif. Yang ke-10, sekali pasien atau klien dapat menguasai keadaan sebelumnya, menimbulkan sedikit ansietas, terapis melangkah maju ke hierarki yang lebih tinggi dari keadaannya yang menjadi persoalan. Yang ke-11, kalau interaksinya terjadi dalam jangka waktu lama, harus dipecah menjadi beberapa bagian yang diatur waktunya. Selanjutnya, kembali terapis bersama pasien atau klien menyusun kembali urutan keseluruhannya secara lengkap. Yang ke-12, di antara waktu-waktu pertemuan, terapis menyuruh pasien atau klien melatih dalam imajinasinya respon yang cocok pada beberapa keadaan. Yang ke-13, pada saat pasien atau klien memperlihatkan ekspresi yang cocok dari perasaan-perasaannya yang negatif, terapis menyuruhnya melakukan adegan dengan respon yang paling ringan. Selanjutnya, pasien atau klien harus memberikan respon yang kuat kalau respon tidak efektif. Yang terakhir, terapis harus menentukan apakah pasien atau klien sudah mampu memberikan respon yang sesuai dari dirinya sendiri secara efektif terhadap keadaan baru, baik dari laporan langsung yang diberikan maupun dari keterangan orang lain yang mengetahui keadaan pasien atau klien. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.